Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Bermula dari kisah hidup seorang psikiater bernama Hector. Hector hidup teratur dengan sang kekasih bernama Clara. Banyak pasien yang mendatangi Hector. Bahkan ada pasien Hector bernama Angeli yang berprofesi sebagai dukun datang untuk melakukan konsultasi karena dia merasa kehilangan kemampuannya. Hector tidak membiarkan pasiennya untuk saling bertemu karena dia membuat pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda. Hector hidup dengan pola yang beraturan itu selama 1 tahun. Hingga suatu hari, ketika Clara ingin memasukkan kaos kaki milik Hector, dia melihat foto Hector bersama dengan Agnes dan Michael. Agnes adalah mantan pacar Hector. Sedangkan di kantor, Angeli mengatakan jika Hector hidup dengan kebohongan dan tidak menunjukkan perasaan aslinya. 1 minggu pun berlalu. Angeli kembali konsultasi kepada Hector dan mengatakan jika kemampuan meramal Angeli sudah kembali. Angeli pun mencoba untuk meramal Hector. Dalam ramalan itu, Hector akan melakukan perjalanan ke pulau yang jauh. Lalu Angeli mendapat penglihatan tentang masa kecil Hector yang kehilangan seekor anjingnya. Menurut Angeli, Hector adalah orang yang kesepian. Angeli yang terus mengungkapkan kelemahan Hector sehingga Hector pun mengusirnya. Bahkan Angeli menanyakan nama Agnes. Setelah diramal oleh Angeli, Hector pun perlahan mengeluarkan semua amarah dan perasaannya kepada pasien yang tidak sesuai dengan hatinya. Bahkan, Hector berani berteriak kepada sang pasien. Akhirnya, Hector berencana untuk melakukan penelitian tentang kebahagiaan. Dia meminta izin kepada Clara untuk berpetualang ke negara lain seorang diri demi mencari arti kebahagiaan. Hector akan pergi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Clara mengizinkan dan membantunya untuk bersiap. Destinasi pertama yang akan didatangi Hector adalah negara Cina. Ini adalah perjalanan pertama Hector. Dia membeli tiket kelas pertama dan duduk bersebelahan dengan seorang pembisnis kaya bernama Edward. Clara memberikan hadiah sebuah buku untuk Hector menceritakan pengalaman selama dia melakukan perjalanan. Setelah sampai di bandara, Hector memperkenalkan namanya kepada Edward. Edward memutuskan untuk memberi Hector tumpangan dan dia akan menunjukkan apa itu arti kebahagiaan. Edward menemani Hector berkeliling kota dan mengajaknya makan di restoran eksklusif hingga mereka berakhir di sebuah klub malam. Dengan uang, mereka tidak perlu mengantri untuk masuk. Hector memisahkan diri dari Edward, lalu dia didatangi seorang wanita bernama Yingli. Yingli adalah seorang mahasiswi. Setelah melakukan perkenalan singkat, Yingli mengajak Hector untuk bersenang-senang. Hector pun mulai menikmati kesenangannya di dalam klub. Setelah dari clubbing, Hector membawa Yingli ke hotel di tempatnya menginap. Hector pun terbawa suasana dan mengajak Yingli untuk tidur bersama. Sebelum itu, Yingli meminta izin untuk mandi. Namun, karena Hector sudah mabok, dia pun tertidur. Jadi malam ini mereka tidak melakukan apa-apa. Pagi harinya, Yingli berpamitan untuk pulang, namun Hector akan mengajaknya untuk makan siang. Hector menjelajahi pasar dan bertemu Yingli di sebuah tempat. Hector akan melanjutkan perjalanan ke gunung dan dia mengajak Yingli untuk ikut. Namun, Yingli menolak dengan alasan jika Hector adalah orang baik. Yingli menceritakan jika orang tua dan adiknya berada di kampung. Hector pun mengajak Yingli untuk berkunjung ke kampung di saat mereka melakukan perjalanan. Yingli terlihat enggan karena dia merasa malu dalam hal mencari uang.
Hector tidak mengerti perkataan Yingli hingga penjaga klub malam datang menjemput Yingli. Sebenarnya, Yingli adalah wanita bayaran. Hector bisa membawa Yingli karena Edward sudah membayarnya semalam untuk Hector. Jadi, Hector harus melepaskan Yingli dalam hubungan singkat ini. Hector tetap melanjutkan perjalanan ke wilayah pegunungan. Hector mendatangi sebuah tempat penginapan dan disambut oleh seorang biksu tua. Di sana, Hector baru tahu jika sang biksu memiliki aplikasi video call yang disebut dengan Skype. Hector pun memakai Skype untuk menghubungi Clara. Namun, baru berbicara sebentar, antena sinyal jatuh diterpa angin, maka sambungan pun terputus. Kemudian sang biksu mengajak Hector untuk melihat sesuatu. Angin kencang membuat kain-kain yang dipasang terlihat indah. Setelah dari pegunungan, Hector akan melanjutkan perjalanannya ke Afrika. Edward mengantarkannya ke bandara dan mereka mengucapkan perpisahan. Hector sengaja membeli tiket penerbangan di level terendah. Dan ketika memasuki pesawat, terlihat jika pesawat yang ditumpangi sudah sangat tua, terlihat berantakan dan memiliki goncangan dahsyat. Namun, orang-orang di sana terlihat bahagia tanpa rasa takut. Orang yang duduk bersebelahan dengan Hector menawarkan akan memberikan Hector makanan ubi rebus manis selama 1 minggu jika mereka sudah sampai di Afrika. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Hector pun sampai di Afrika dan dia dijemput oleh Michael, teman kuliahnya. Michael memperkenalkan seseorang bernama Marcel. Michael berada di Afrika sebagai relawan. Pada malam hari, Hector datang ke bar kecil. Di sana dia bertemu dengan Diego. Diego adalah mafia di wilayah tersebut. Mafia itu memiliki perkebunan narkoba. Hector menanyakan apakah Diego bahagia. Tapi Diego menjawab jika dia tidak bahagia karena istrinya tidak bahagia. Karena jika istri tidak bahagia, maka anak-anaknya pun tidak bahagia. Ketidakbahagiaan seorang istri membuat keluarganya pun tidak bisa bahagia. Alasannya, sang istri mendatangi psikiater, namun obat yang diberikan kepadanya malah membuat sang istri semakin memburuk. Hector meminta resep obat istri Diego untuk dilakukan pengecekan karena Hector akan membantunya. Besok harinya, Diego datang memberi resep obat milik istrinya. Hector mengatakan jika dosis obat ini terlalu tinggi. Hector merekomendasikan teman psikiaternya kepada Diego. Diego meminjamkan pulpen miliknya agar Hector bisa menuliskan nomor kontak psikiater dan nomor teleponnya. Hector meminta Diego untuk menelpon jika sang istri sudah mengalami kemajuan. Michael datang untuk mengajak Hector. Michael tidak menyukai Diego, sedangkan Hector lupa untuk mengembalikan pulpen milik Diego. Hector membantu Michael di klinik merawat orang-orang yang sakit. Setelah selesai bekerja, Michael pun mengakui jika dia bahagia tinggal di sana dan sedang menjalani hubungannya bersama Marcel. Lalu, Hector berkunjung ke rumah wanita yang menjadi temannya ketika di penerbangan. Dia menagih janji untuk memakan ubi rebus. Hector juga ikut berpesta dengan keluarga sang wanita. Setelah berpesta, Hector berpamitan dengan warga di sana dan dia menaiki sebuah taksi. Namun, ketika di perjalanan, taksi itu dicegat oleh 2 orang. Sang supir dan 1 penumpang lainnya dipaksa keluar dan mereka diikat. Mobil mereka dirampas oleh preman. Sedangkan Hector yang mabuk tertidur di kursi belakang. Dia pun bangun dan sadar jika 2 orang yang berada di depan adalah orang asing. Hector pun dibawa ke markas mereka dan dijadikan sebagai tawanan mafia. Dia dipenjara selama berhari-hari.
Hingga suatu hari, dia dikeluarkan dari penjara karena pemimpin mafia membaca buku catatannya. Hari ini juga, pemimpin mafia ingin membunuh Hector. Namun, Hector mengatakan jika dia sedang membantu istri temannya untuk berobat. Hector menyebut jika temannya itu adalah Diego. Namun sang mafia tidak percaya. Karena merasa jika hari ini adalah hari terakhirnya hidup, Hector meminta kembali bukunya untuk menulis hal terakhir sebagai kenangan. Dia pun melihat pulpen yang bertuliskan nama Diego. Hector membuktikan jika dia mengenal Diego hingga Hector berhasil dibebaskan. Hector begitu bahagia karena dia masih hidup dan terus berpesta. Selanjutnya, Hector memutuskan untuk pergi ke Los Angeles di mana Agnes berada. Hector merasa jika hubungannya bersama Agnes belumlah selesai. Kali ini, Hector membeli tiket perjalanan kelas 1. Namun ketika dalam penerbangan, seseorang mengalami gangguan kesehatan dan hanya Hector dokter yang ada di dalam pesawat. Walaupun Hector dokter psikiater, namun sebelum mengambil spesialis, seorang dokter akan belajar hal-hal dasar dalam ilmu kedokteran. Hector mampu menganalisa penyakit. Sang wanita bernama Jamila bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Dia ingin bertemu sang adik sebelum terlambat. Maka Hector berbicara kepada pilot dan meminta tolong agar menurunkan batas ketinggian penerbangan untuk menurunkan tekanan agar bisa mengurangi rasa sakit pada wanita penderita tumor otak. Jamila pun mulai sedikit membaik dan Hector memindahkan Jamila ke kursi kelas 1. Hector merawat Jamila dan mendengarkan ceritanya dengan baik hingga penerbangan berjam-jam bisa dilalui. Setelah keluar dari pesawat, Jamila meminta untuk diantarkan segera ke rumah sang adik, bukan ke rumah sakit. Dia pun mengatakan jika Hector adalah orang yang hebat. Hector mendatangi rumah kecil di pinggir pantai dan dia pun bertemu dengan Agnes. Agnes sedang hamil anaknya yang ketiga. Agnes mengajak Hector ke rumahnya dan dia bertemu dengan Alan, suami Agnes. Hector pun menelpon Clara dan memberitahu jika dia sedang berada di rumah Agnes. Clara mengingat nama Agnes yang ada di dalam foto. Clara mengira jika Hector berkhianat kepadanya. Hector pun memberitahu jika Agnes adalah seorang psikologi dan ibu dari 3 anak. Clara dan Hector terlibat perdebatan yang berakhir dengan Clara memutuskan hubungan mereka. Lalu Diego menelpon Hector untuk memberitahu jika sekarang istrinya membaik dan terlihat bahagia. Diego pun memutuskan untuk memberikan sumbangan tanpa nama ke klinik milik Michael. Hari ini, Hector dan Agnes akan bertemu dengan Profesor Corman. Corman terkenal karena menulis buku tentang kebahagiaan. Corman memiliki alat untuk mendeteksi saraf perasaan yang ada di dalam otak. Pertama, Agnes mencoba alat itu dan tidak ada yang salah dengan perasaannya. Lalu, Corman memaksa Hector untuk mencoba alat tersebut. Untuk menganalisa perasaan ditandai dengan beberapa warna. Warna orange menandakan perasaan bahagia. Warna biru menandakan perasaan sedih, sedangkan warna hijau menandakan perasaan takut. Hector memikirkan semua hal yang terjadi pada saat dia berpetualang ke beberapa negara. Namun, warna yang dihasilkan tidaklah jelas. Corman meminta Hector untuk memikirkan hal lain yang lebih dalam. Dia pun memikirkan Clara yang menikah dengan lelaki lain dan membuat Hector sedih. Kemudian terdengarlah bunyi telepon yang berasal dari Clara. Clara mencoba untuk berbicara lagi dengan Hector. Hector mengatakan jika hal yang tidak membuat dia bahagia adalah ketika dia kehilangan Clara. Dan hal bahagia yang Hector pikirkan adalah bisa menjadi teman hidup Clara hingga akhir.
Karena perasaan itu, monitor mendeteksi warna indah dalam pikiran Hector. Warna yang didominasi dengan warna orange menandakan jika Hector sudah hidup dengan bahagia bersama Clara. Hector pun tidak sabar ingin kembali dan bertemu dengan Clara. Dia berpamitan dengan Agnes, sedangkan barang bawaannya akan dikirimkan via paket. Hector dan Clara kembali hidup bersama secara bahagia tanpa adanya aturan pasti. Hector menjadi psikiater yang lebih sabar dan bersikap secara alami tanpa hidup dengan berpura-pura. Dia bebas mengeluarkan semua perasaannya. Pada akhirnya, Hector dan Clara pun menikah.